Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat malam. Namo Buddhaya. Malam ini kita akan membahas satu topik, ya, yaitu seperti Anda lihat di layar, yaitu tentang tahu diri, ya. Jadi banyak orang, ya, itu tidak tahu dirinya. Artinya orang ini tidak mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak baik, tetapi dia biasanya tahu tentang keburukan orang lain. Jadi terlalu banyak menilai orang lain, tetapi dia tidak pernah tahu dirinya itu seperti apa. Dan penilaian terhadap diri sendiri atau orang lain itu tidak bisa hanya dari wajah atau dari bentuk tubuh. Kita tidak bisa mengetahui seseorang itu dari mukanya saja. Jadi oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, penting bagi kita, ya, untuk sadar diri, tahu apa yang perlu kita perbaiki, ya, itu. Kalau tidak, kita tidak bisa mendapatkan keselamatan. Ya, banyak orang itu menggantungkan keselamatannya dengan yang di luar, yang kita sebut itu maha kuasa. Ya, mereka sangat takut dengan yang maha kuasa itu, tapi mereka tidak takut dengan akibat dari perbuatan jahatnya. Tuh. Ya, memang ada beberapa orang, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu bisa menyadari bahwa dia itu banyak kekurangan. Ya, jadi karena dia menyadari dia itu ada banyak keburukan, dia kadang-kadang ngomong, "Bante, tolong saya ditegur, ya, tolong saya dimarahi, Bante jangan sungkan-sungkan kalau saya ada salah," gitu. Ini orang bukannya bodoh, justru dia ini orang bijaksana, itu. Karena dia menyadari bahwa dia itu ada keburukan, dia minta dinasihati, minta ditegur. Tapi kadang-kadang setelah diberitahu ditegur malah tersinggung. Ya, minta dinasihati tetapi ketika diberitahu malah tidak terima. Jadi oleh karena itu paling bagus diri sendiri, ya, harus bisa mengetahui saya ini sebenarnya bagaimana itu, ya. Banyak umat sebenarnya tergantung dengan para biku, ya. Misalnya ada menantu, calon menantu, kadang-kadang Bante dikirimi fotonya, "Bante, bagaimana calon menantu saya ini? Baik atau tidak baik?" Lah, ini kan sulit untuk bisa memberikan masukan. Kenapa? Karena orang bisa pergi Korea itu loh. Bisa permak-permak dia punya muka, dan kita tidak bisa mengetahui orang hanya dari wajahnya itu. Kalau wajahnya memang sudah ketahuan, itu malah lebih bagus. Tapi ada orang wajahnya bagus-bagus saja, tapi hatinya jeleknya minta ampun. Tidak bisa diketahui. Jadi oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, supaya kita lebih bisa tahu diri, ya, tahu ini kita seperti apa, itu alangkah baiknya kalau kita itu kembali kepada Dharma, ya. Jangan belajar terlalu banyak, baca wajah orang, tai lalatnya bagaimana, hidungnya bagaimana, mukanya bagaimana, orangnya bagaimana. Ya, itu akan bisa jauh dari Dharma, karena Sang Buddha tidak mengajarkan kita seperti itu. Ya, Sang Buddha tidak ada mengajarkan tentang seperti itu. Tapi Sang Buddha aja mengajarkan tentang watak, ya, kebiasaan itu, ya, perangai, sifat itu. Jadi oleh karena itu malam ini, karena waktu kita memang terbatas, ya, ini kita akan membahas satu topik. Mudah-mudahan dengan topik ini nanti kita bisa bersama-sama mengetahui kita itu tipenya tipe apa. Ya, di dalam Dhammapada, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada disebutkan bila orang bodoh dapat menyadari kebodohannya, maka ia dapat dikatakan bijaksana. Tetapi orang bodoh yang sombong dan menganggap dirinya bijaksana, sesungguhnya dialah yang disebut orang bodoh. Jadi ada orang memang itu sebenarnya menganggap dirinya bijaksana, tetapi sebenarnya enggak. Nah, ini bisa dikatakan tipe orang bodoh. Ya, untuk lebih jelasnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan membahas tentang sifat, watak, perangai, dan kebiasaan, ya, atau dengan kata lain carita. Carita adalah suatu watak atau sifat yang menonjol dalam diri seseorang. Jadi kita masing-masing ini punya watak, ya, punya sifat, perangai, dan tidak dibawa dalam satu kelahiran saja ini, atau mungkin 1 tahun. Jadi watak ini sudah terbentuk lama, bahkan dari kelahiran yang lampau kita sudah bawa sampai sekarang.
Ya, jadi watak itu tidak terbentuk dalam waktu yang singkat. Ada 6 jenis ya sifat ya atau watak. Yang pertama sifat serakah atau bernafsu. Nanti akan lebih jelas ciri-cirinya bagaimana. Yang kedua sifat pemarah ya, pembenci. Yang ketiga sifat bodoh atau ketidaktahuan. Yang keempat, sifat yang selalu khawatir, gelisah, cemas, ketakutan dan lain sebagainya. Yang kelima, sifat penuh keyakinan, ya sada carita. Kemudian yang keenam, sifat intelek atau pintar, ya. Jadi ada 6 watak atau sifat yang memang kadang-kadang bisa semua ini kado-kado, ya. Kadang-kadang ya pemarah juga ada, serakah juga ada, tapi ada yang lebih menonjol, ada yang lebih kuat. Ya. Ada yang lebih menonjol itu seperti khawatir, gelisah, cemas. Inilah yang menguasai orang itu. Ya. Yang menguasai dia itu sering mengalami ini, ya khawatir, gelisah, cemas. Misalnya orang tua yang tidak begitu mengerti dhamma, ya, selalu khawatir, gelisah, cemas dengan anaknya. Cara menentukan watak seseorang ya termasuk diri kita masing-masing ya. Mengamati gerak-gerik ya, perilaku. Ya misalnya gerak-gerik perilaku, kalau orang marah itu kan biasanya ya dari wajahnya sudah ketahuan. Mata tidak bisa berbohong. Ya mata. Jadi mata ini kita bisa ketahui orang itu sehat, sakit, sedih, gembira. Ya, marah itu terlihat dari matanya. Ya, begitu juga orang yang jatuh cinta dilihat dari mata. Dari mata turun ke hati, atau dari hati turun ke mata kan? Enggak, dari mata turun ke hati. Jadi mata ini sebenarnya itu bisa gerak-gerik ya, perilaku. Kalau suka melotot ya, orang yang kalau marah itu kadang-kadang tidak bisa sembunyikan marahnya, itu kelihatan dari perilakunya, itu gerak-geriknya. Begitu juga dengan orang yang penuh cinta kasih ya, itu biasa kadang-kadang tergambar dari perilakunya. Gaya hidup ya, gaya hidup ini misalnya orang yang sangat bernafsu serakah, tuh gaya hidupnya berbeda dengan orang yang sederhana atau hidupnya sederhana. Ini bisa dilihat dari orang-orang yang misalnya profesinya sebagai artis, bidu wanita ya, itu kelihatan dari cara dia berpakaian atau gaya hidupnya. Kemudian makanan kesukaan ya. Penjelasannya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seorang dengan raga carita itu menunjukkan persamaan sifat yang umum dengan orang yang penuh keyakinan. Ada persamaan juga ada perbedaannya ya. Demikian pula dengan orang yang wataknya penuh dengan kemarahan, kebencian. Ini ada persamaan dengan orang yang intelek ya, tapi ada juga perbedaannya, nanti akan lebih jelas. Kemudian orang yang bodoh atau banyak tidak tahunya itu ya, ketidaktahuan, sifat ketidaktahuan, dan orang yang selalu khawatir, itu juga ada persamaan ya. Ciri-ciri orang dengan watak serakah atau penuh nafsu dan orang yang penuh keyakinan, biasanya lembut dan santun ya, biasanya lembut dan santun. Orang yang penuh nafsu ya, serakah itu biasanya penampilannya seperti ini, berbeda dengan orang yang pemarah ya, dia tidak santun. Begitu juga dengan orang yang penuh keyakinan, ya santun ya, kelihatan seperti itu. Umumnya bersih dan rapi, menyukai rasa manis, beraroma dan makanan yang lunak. Memang makanan manis ini membuat orang itu kadang-kadang jadi serakah ya, tidak pernah bisa ngerem. Misalnya buah-buahan ada yang manis ya, kalau makan bersama itu yang manis itu lebih cepat habis itu. Jadi manis ini terus ya itu. Begitu juga dengan makanan enak ya, itu bisa tidak ingat orang belakang tuh. Tuh kalau kumpul makan di wihara itu ya biasa gitu. Ya, bisa menimbulkan loba, itu serakah.
Di mana-mana sama ya. Termasuk makhluk-makhluk bukan manusia, itu binatang juga suka makanan-makanan yang manis. Ada yang makanan itu misalnya monyet. Tuh. Dia kalau manis itu bisa habisin. Ya, semut ya. Itu jadi kita bisa tahu dari jenis makanan. Umumnya orang-orang yang penuh keserakahan, nafsu itu biasanya memang suka ya mencari ya, ada memang dia punya kelemahan di situ. Nah, walaupun mereka punya persamaan, ada juga perbedaan ya. Untuk membedakan orang yang penuh dengan nafsu dengan raga carita itu dengan orang yang penuh keyakinan ya, perbedaannya adalah seseorang dengan watak penuh nafsu ya, itu sangat melekat pada 5 kesenangan indriawi. Ya, mata dengan objek, telinga dengan suara, lidah dengan kecapan ya, kulit dengan sentuhan. Itu. Jadi sangat melekat. Misalnya dengan mata itu. Ada orang yang tidak bisa kemana-mana ya, apalagi ke wihara. Itu kalau ada drama Korea. Nah, itu drama Korea itu bagi dia itu tontonan itu tidak bisa tidak dinonton. Ada wihara-wihara tertentu itu sepi. Akhirnya puja baktinya dirubah jadwalnya hanya menyesuaikan karena ada ini tontonan ini. Ya, tontonan itu. Ya, saya waktu jadi umat juga tahu ya, ada kita dulu kenal telenovela itu. Untuk pertama kalinya kan ada Maria Mercedes. Itu pada waktu itu memang lagi booming tuh Maria Mercedes, kemudian Cassandra. Itu melekat banget dengan tontonan mata ini dengan objek. Itu. Ah, begitu juga dengan telinga, dengan suara-suara ya, itu melekat. Terlalu melekat itu loh, sampai tidak bisa lagi melepaskan itu. Ada orang juga suka dengan sepak bola, itu sudah ngantuk tapi dipaksa untuk begadang itu. Kalau perlu pakai kopi, ya pakai kopi itu begadang dia itu. Ya, padahal sudah harus tidur, tapi karena tontonan ini dia melekat dengan itu tontonan, dia rela korbankan tidurnya itu. Ya, termasuk ini lidah ini. Makanan-makanan dimanapun itu makanan enak dia pasti tahu tuh. Datang ke Semarang, apa makanan yang paling cocok? Lumpia Semarang. Tuh, datang ke mana sana, ini cocok di gudeg itu. Jadi dia ini melekat, sangat melekat dengan makanan. Besok cari lagi. Ya. Dia pasti sudah kasih tanda tuh, oh ini makanannya enak, nanti datang lagi nih. Tuh. Jadi sangat amat melekat dengan 5 kesenangan indriawi. Kemudian sangat liar. Jadi orang yang penuh nafsu itu memang seperti itu. Ini bahkan bisa terjadi pemerkosaan. Ya, wataknya liar itu loh. Ya, tidak terkendali. Kemudian karena dia serakah juga licik. Ya, untuk menemukan atau mendapatkan apa yang dia kehendaki itu dengan segala cara termasuk kelicikan. Karena dia juga serakah, dia juga pelit. Hanya mau dapat banyak tapi keluarnya sedikit. Orang yang pelit ya biasanya gitu, ya, licik dan pelit. Itu. Ini biasanya ditemukan dalam pergaulan. Misalnya berkawan dengan orang yang seperti ini, itu biasa dia pakai perhitungan tuh. Kalau bayar parkir dia tampil bayar itu misalnya. Berapa mobil temannya atau berapa motor dia bayar. 5 motor atau 5 mobil dia yang bayar parkirnya. Begitu sudah hampir selesai makan, datang tagihan dia sudah masuk WC menghilang. Kan lebih mahal bayaran di tagihan makanan. Itu. Jadi dia sudah menghilang pada waktu mau ditagih tuh, tagih makanan itu, menu makanan kan sudah mau bayar di kasir. Dia pura-pura masuk ke WC dan dia menghilang. Tapi kalau bayar parkir dia tampil ke depan, dia bayar karena murah. Tapi nanti temannya yang bayar makanannya. Jadi dalam pergaulan seperti ini memang ada. Ya ada. Dia memberi tapi ingin mendapatkan yang banyak. Jadi kalau Anda tipe-tipe orang seperti itu, ya licik dan pelit, hati-hati Anda bisa masuk kategori orang yang penuh nafsu atau serakah. Kemudian orang seperti ini juga sombong, ya. Dan tentu saja serakah. Ini tipe jelek, negatif, watak yang jelek, perlu dirubah, perlu diatasi. Itu. Kenapa? Karena ini kalau tidak diatasi, orang itu bisa, kalau kebajikannya tidak cukup, dia tidak jadi manusia, setelah meninggal dia bisa jadi hantu kelaparan. Bahkan bisa masuk ke alam-alam lebih mengerikan lagi, yaitu terlahir di alam neraka. Ini.
Ini perjuangan untuk memperbaiki watak. Semua orang ada ini, tapi ada yang pekat, ya, ada yang terlalu hebat, ada yang dikuasai terlalu hebat. Itu. Sebaliknya, seseorang dengan raga atau sada carita, orang yang penuh keyakinan, ini lebih dapat dipercaya. Jujur, cocok jadi bendahara. Karena keyakinannya orang ini lebih dapat dipercaya. Murah hati, suka berderma, itu karena yakin, ya, keyakinan. Dia yakin ada akibat dari perbuatan baik. Ya, dia tidak peduli, ya, orang ngomong apa, dia tidak pernah ragu-ragu. Dia mantap dalam berbuat baik. Kenapa? Karena keyakinannya. Karena keyakinan. Mau dihasut, mau dipengaruhi, dia tidak akan bergeming. Gitu. Kemudian taat. Ya, misalnya taat kepada apa? Moralitas. Itu apa yang diperintahkan dia taat karena keyakinannya itu. Tapi kita dibodohi di sini bukan karena takut dengan makhluk yang dikatakan berkuasa itu yang bisa memberikan kita kehidupan, mencabut kita punya nyawa juga, bukan itu. Ya, kita taat ini di sini dengan kita punya perilaku. Ya, misalnya moralitas Pancasila Buddhis. Ya, Pancasila Buddhis. Kemudian setia. Karena keyakinannya dia tidak akan mencari kebenaran di luar dharma. Dharma ditempatkan yang paling tinggi. Ada tradisi-tradisi apapun itu disesuaikan supaya sesuai dengan dharma. Bukan dharma yang disesuaikan supaya sesuai dengan tradisi. Ya, misalnya dia orang Tionghoa, ada tradisi, dia menempatkan dhamma di atas. Begitu juga dengan suku-suku yang lain, mereka juga punya tradisi, dhamma di atas. Itu. Jadi dia tidak akan mencari kebenaran di luar dharma itu. Dharma dijadikan sebagai pelita. Dia sangat setia dengan dhamma. Ya. Ini ciri-ciri orang yang punya keyakinan. Hormat kepada tiratana. Ya, artinya orang ini benar-benar, ya, memberikan penghormatan dimanapun dia menemukan ada objek pemujaan, termasuk melihat biku, ya, dia akan selalu memberikan hormat. Apakah dengan anjali atau tunduk kepalanya, itu. Lihat pohon bodhi juga begitu. Dia tidak akan bahagia kalau pohon bodhi itu dikotori. Misalnya di wihara ini punya pohon bodhi, punya objek pemujaan, dia sangat hormat. Begitu lihat ada botol Yakult dibuang di situ, tisu, ya, apa itu gelas-gelas aqua, bungkusan-bungkusan makanan dibuang di sekitar pohon bodhi, dijadikan tempat sampah, dia sangat tidak bisa bahagia atau tidak senang. Kalau dia punya altar di rumah pasti bersih. Dia tidak akan telantarkan altarnya. Jadi misalnya di sini sama, ya. Altarnya tidak sampai penuh dengan sarang laba-laba, kemudian apa banyak dupa-dupa, batang-batang dupa yang sudah tidak terpakai tidak dicabutin. Kelihatan, itu kelihatan. Begitu datang ke India, wah, dia betul-betul sangat bahagia. Tuh sujud di situ, ya. Masuk ke wihara langsung sujud. Itu sangat menghormat. Begitu lihat simbol-simbol Buddhis, sangat menghormat. Kalau dikasih nginap di wihara, misalnya tahu di situ ada buku dhamma, kakinya tidak akan ke sana. Kakinya tidak akan sodok karena dia tahu di situ ada buku dhamma, apalagi buku-buku kitab suci itu. Itu buku Parita Biru itu tidak akan pernah dia langkahi atau dia taruh dibawa kemudian dia lalu lalang begitu. Dia tidak akan banyak takut dia itu karena saking hormatnya itu loh. Itu. Makanya orang-orang yang datang ke wihara nginap itu dia selalu cari tahu dulu di mana altar pemujaan yang utama. Misalnya di sini, ya di sini. Dikasih nginap misalnya tidak ada tempat lain, dikasih nginap di sini, kakinya mana mau dia sodok ke sini. Oh, jangan harap. Kakinya selalu ke situ. Kalau di sini ada relief Sang Buddha, dia tidak akan ke sini kakinya. Dia harus ke sana. Kalau di situ ada buku dhamma,
ya dia tidak akan ke sana kakinya itu. Jadi tempat ini tidak cocok bagi dia untuk tidur itu loh. Memang ada wihara tertentu itu memang kadang-kadang orang diizinkan tidur tidak ada masalah. Tapi karena tidak punya posisi, kadang-kadang dia jadi tidak enak itu. Kalau kakinya ke sana, bikunya ada di situ. Ini orang yang penuh hormat. Jadi kelihatan dari dia punya perilaku itu. Apakah ada orang seperti ini? Ada. Ada. Bante Sariputra itu ketika tahu gurunya yang misalnya Bante Asaji ada di mana, itu kepalanya selalu menghadap ke situ. Nah, itu rasa hormat. Ya, beliau bisa mencapai Sotapanna itu kan karena satu syair dari Bante Asaji. Tuh, jadi kita harus belajar di mana ada objek pemujaan, minimal kita tidak mengotori. Ya, tidak mengotori. Justru kita harus buatnya jadi bersih. Tuh. Banyak orang ke India membakar dupa atau membakar lilin sembarangan. Itu sampai meleleh-meleleh di objek-objek yang kita harus jaga itu. Lilinnya meleleh di situ sampai penuh dengan kotoran di altar di kuti harum. Itu kan tidak bisa menghormati objek pemujaan kita di situ. Ya, oleh karena itu wihara ini juga sama, ya. Umat yang penuh keyakinan lihat altarnya kotor, tidak bagus, bunga-bunga sudah pada layu, itu biasa dibersihkan. Dia tidak akan diamkan seperti itu. Kemudian gemar mendengarkan uraian dhamma. Ini ciri-ciri orang yang penuh keyakinan. Suka dia mendengarkan uraian dharma. Ada juga orang begitu brahmacaloka dia keluar merokok atau ngobrol. Ya, misalnya penceramah di sini ceramah, dia juga ceramah di belakang. Itu. Ini berarti tidak menghormati dhamma. Ya, bukan bikunya aja, tapi Anda juga menghormati dhamma. Ketika pertapa Siddhartha Gautama mencapai kesucian, dia menyelidiki dunia ini, semesta ini. Siapa yang bisa dihormati? Tidak ada. Sampai makhluk yang paling tinggi sekalipun tidak pantas beliau hormati. Akhirnya beliau menghormati dhamma. Jadi dhamma itu sangat tinggi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya. Jadi oleh karena itu orang yang penuh keyakinan sangat amat senang, tertarik untuk mendengarkan dhamma. Nah, itu. Di mana ada pembabaran dhamma, kalau memang dia bisa hadir, dia hadir. Kalaupun dia sudah menguasai, dia ngerti atau dhamma itu sering dia dengar, dia tidak akan meremehkan walaupun ceramahnya tidak dalam, tapi mengandung kebenaran. Minimal dia diam, dia dengar, atau dia meditasi, karena merasa hormatnya itu. Ya, senang mendengarkan dharma, artinya orang ini akan selalu mengutamakan itu, meninggalkan kesenangan-kesenangan yang lain, ya, untuk bisa, apalagi SPD. SPD ini termasuk program yang sebenarnya tidak mudah dilaksanakan. Kenapa? Karena membutuhkan biaya. Mendatangkan penceramah itu kan tiket itu. Tapi banyak wihara-wihara umatnya itu yang tidak terlalu memperhatikan hal ini. Saya juga tidak ngerti kenapa mereka sampai tidak mau memanfaatkan SPD dengan semaksimal mungkin. Karena raga carita ini termasuk negatif, ya, sangat berbahaya bagi keselamatan kita, ya. Oleh karena itu disarankan untuk meditasi dengan berbagai objek yang menjijikkan sebagai penangkal. Misalnya orang yang suka makan, ya, dengan makanan tertentu dia harus merenungkan kejijikan makanan-makanan itu, atau minimal dia ngerti ini hanya enaknya hanya sebentar. Jangan sampai kalah dengan keserakahan. Nikmatnya hanya sebentar aja, lewat. Hanya lidah kita sekian itu aja. Begitu tertelan, hilang rasanya. Apalagi minum air putih, makan banyak aja sudah sakit. Jadi mengorbankan itu enak-enak itu supaya kita itu tidak bablas itu loh. Keserakahan itu bisa muncul kalau makanan itu terutama loh enak-enak itu. Manis-manis itu tidak ingat orang belakang itu.
Jadi banyak orang makan di wihara itu ya ketinggalan itu semua itu yang tidak enak. Ya maka enak itu habis duluan. Kalau perlu dengan piringnya juga sekalian dibawa pergi. Itu. Jadi misalnya contoh loh ya. 2 macam buah, ada dua ya, itu piring itu. Ada yang manis, ada yang tawar itu. Kira-kira yang mana yang lebih dulu habis? Yang manis. Tapi ingat, bukan hanya kita yang makan, banyak orang lain. Orang lain juga sama dengan kita, mereka juga pasti cari juga yang manis. Jadi orang yang tidak serakah dia pasti tahu diri, tahu batas. Ketika dia makan manis, ada yang tawar, dia pasti akan menyisakan yang manis untuk orang lain. Kalau Anda bisa menang, bisa seperti itu, berarti Anda sudah bisa mengurangi Anda punya watak serakah itu, berbagilah itu. Artinya makan juga yang tawar. Ya, itu perhatikan. Kenapa? Karena ada juga orang lain. Ya, orang lain juga mau makan. Itu. Apalagi kalau pergi ke pesta itu. Prasmanan itu loh. Atau makan yang meja 10 orang itu. Itu kadang-kadang kalau lihat orang makan itu kadang-kadang sudah tahu satu orang satu tapi dia ambil 2. Itu ambil 2. Jadi bagian orang dia ambil. Begitu juga dengan prasmanan, ya. Banyak yang mengeluh, ya. Kemarin itu pengantinnya itu Bante makanannya tipis. Kami aja nggak dapat. Bukan tipis, yang makan itu serakah. Ini kan sudah dihitung berapa orang, berapa kepala itu loh. Kadang-kadang ada yang maju ke depan tinggal kuahnya. Masih untung kalau ada kuahnya. Ini kadang-kadang tinggal sendoknya aja. Ada yang begitu, ada. Ini kan bukan cerita-cerita yang dibuat-buat. Kenapa? Makanya bagaimana itu? Ya satu orang ambil 10 tusuk sate misalnya, tuh tumpuk, ambil lagi makanan, tapi tidak dihabiskan. Banyak orang makan prasmanan itu piringnya tidak bersih, banyak sisanya, banyak. Jadi bukan makanannya tipis, orang yang makan itu tidak tahu diri. Itu tidak mengenal dirinya bahwa dia makannya itu kan ambil, habisin, atau ambil sesuaikan, saya makan berapa banyak ini, kenyangnya di mana, atau mungkin berpikir begitu banyak orang datang, saya kan bukan orang tidak bisa makan, saya juga bisa beli kok. Mengorbankan itu daripada yang berkobar berkembang itu adalah serakah. Di sini kita harus belajar supaya kita itu bisa menurunkan, membuat watak serakah kita itu akhirnya tertekan. Walaupun belum mencapai kesucian, kita itu sudah sadar diri, tahu. Nah, malah kami dapat laporan, malahnya umat di wihara malah kalau makan itu orang belum makan sudah dibungkus dibawa pulang. Malah makanan dibawa pulang tuh. Pegawai-pegawai sampai nggak dapat makan. Ini di wihara loh, apalagi di pesta itu. Jadi kalau makan ya harus terkendali, terutama makan itu. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini termasuk tubuh kita ini, ya tubuh. Karena ini nafsu kalau tidak dikendalikan itu nanti bisa sangat memalukan. Jangan terlalu menilai tubuh kita ini bagus. Walaupun kita belum mencapai kesucian, kita harus bicara jujur. Kita kadang-kadang itu selalu juga beri penilaian itu. Oh, orang itu begini dan begitu. Diri kita kadang-kadang juga diri kita anggap bagus. Sebenarnya tubuh kita ini kotor. Tidak ada satupun yang mengeluarkan yang bagus-bagus. Ya, kalau kita mau jujur, ini tubuh kita ini sebenarnya WC berjalan. Iya. Ada WC di sana kalau mau buang air kecil. Ini malah WC berjalan ini kita ini. Kemana-mana bau tai, kemana-mana bau kencing. Lendir, ludah, kotoran-kotoran ini. Ini tubuh kita selalu mengeluarkan kotoran. Apanya yang bagus? Apanya yang harum? Tidak ada. Spray misalnya. Spray kalau tidak dipakai bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan dalam lemari. Tapi begitu digelar, kita tidur walaupun sehari,
pasti akan dicuci, tidak mungkin dilipat lagi disimpan. Siapa di sini simpan setelah dipakai? Gak ada. Kenapa? Itu karena ketemu, sudah tersentuh dengan kita punya badan. Kenapa? Karena badan kita kotor. Jadi kita sekarang rubahlah kita punya cara pandang supaya kita itu tidak salah pandang. Menganggap sesuatu yang sebenarnya itu menjijikkan, kita anggap itu sebagai tidak menjijikkan. Minimal lah itulah ada perenungan seperti gitu. Ya, tergantung di mana kecenderungan kita. Supaya kita tidak jadi sombong. Sombong karena penampilan, ya, sombong juga karena kekayaan. Ya, bisa menggunakan kekayaan tapi dengan kesombongan, dengan keserakahan. Itu. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ciri-ciri orang dengan dosa carita, ya, atau watak pemarah, pembenci, gampang sekali marah, gampang sekali benci orang, apalagi dendam, itu. Dan orang yang wataknya intelek, ya, ciri-cirinya umumnya kasar dan kurang sopan. Memang orang yang wataknya pemarah itu memang begitu. Ya, itu. Pemarah, cuci piring itu bisa, kalau marah itu piringnya cemot-cemot tuh. Tuh. Dewi dapur misalnya, Dewi dapur itu yang cuci-cuci piring itu kalau lagi marah itu plong plan kontang kuntang tung tang tung. Itu piringnya bisa semplak-semplak tuh. Ada orang yang pemarah itu barang-barang jadi rusak. HP dibanting, ya, kasar itu kerang-kerang air bisa rusak itu kalau dia pegang tuh, kasar. Untuk semua barang-barang kalau dia pegang itu bisa jadi rusak. Tipe-tipe orang kasar, banting pintu, kalau sudah marah itu, dan kurang sopan. Itulah tipe-tipe orang yang pemarah, pembenci dalam tingkah lakunya. Orang yang intelek juga begitu, sama juga, ada tipe-tipenya juga. Mereka juga biasanya seperti itu, ya, karena intelek, pintar, dia bisa berlaku seperti ini. Tapi ada perbedaannya. Ceroboh, tidak rapi, tidak disiplin. Jadi memang orang yang pemarah itu kadang-kadang itu di luar kendali. Ceroboh, ya. Misalnya apa itu kalau berbicara itu, ya, tidak di, karena dia marah langsung aja gitu, meledak, ya, susah untuk bicara terkendali, termasuk dengan tingkah lakunya. Nah, apalagi kalau berkendaraan tuh, orang yang pemarah itu bisa nabrak orang dia itu, saking emosinya orang mau dilabrak, mau ditabrak aja masuk gitu, karena sudah emosi, marah. Mau aja dia itu bisa celaka tuh, Itu. Menyukai rasa pedas, ya, pahit, asam dan asin. Kemarahan ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian itu sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Kenapa? Karena ketika seseorang marah itu dikatakan dia tidak normal, berpikirnya itu semua yang negatif. Ketika seseorang dikuasai oleh kemarahan, dia punya keluhuran, hal-hal yang baik itu absen dulu. Yang muncul, yang menguasai dia adalah yang negatif. Yang negatif. Makanya ketika seseorang itu marah, sebaiknya itu dia diam. Jangan bicara dulu. Jangan bicara dulu. Kenapa? Ketika bicara pasti yang keluar itu jelek. Ya, makanya ada yang mengatakan, ya ini buku ahli psikologi, ya. Dia mengatakan kalau marah itu berusaha untuk tidak berbicara. Hitung dulu, baru berbicara. Katanya hitung dulu sebelum berbicara itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kalau masih marah katanya hitung sampai 100. Kalau masih marah, mau marah lagi hitung sampai 1000. Itu kalau sadar. Kalau tidak sadar, jangankan hitung sampai 10, hitung 1 saja tidak sempat. Betul tidak? Kan tidak sadar. Ajaran Sang Buddha kan luar biasa. Kesadaran, sati. Kita ngerti itu loh, tahu diri itu loh. Ketika mau marah kan di sini dia. Ada remnya kan, memberitahu kita hehehe. Itu.
Begitu juga mau ceritain orang, kalau sadar itu tiba-tiba aja itu orang dia diam, sudah gosipin orang, tiba-tiba dia diam itu. Memang enak aja ngomongnya itu, kalau marah itu diam, ya diamnya ini, diamnya ini harus punya sati, waspada, ya, sadar itu loh, sadar, eling dan waspada, itu. Tidak suka dengan pemandangan dan suara-suara yang tidak menyenangkan, dengan mengeluarkan kata kasar, kebencian dan kegusaran. Jadi kalau dengar-dengar suara yang dia tidak suka, langsung dia emosinya meledak. Saya baca di koran beberapa kali ada orang dipukul ketika jalan motor itu loh, naik motor. Ternyata motornya itu dia punya knalpotnya bising. Dia lewat di depan pemuda-pemuda yang lagi kumpul-kumpul di situ, tersinggung ini pemuda-pemuda ini, dikira dia nantang gitu loh. Dikejar, dipukul, dari motornya jatuh. Ini orang nggak ngerti kenapa dia dipukul, apa salahnya? Dia kan tidak salah. Ternyata suara motornya itu bikin orang itu jadi marah. Atau mungkin tetangga ada apa itu gurinda itu loh, sampai tidak bisa tidur, bunyi suara gurinda itu tetangga itu. Bengkel misalnya, tapi dia sampai apa namanya itu lembur itu loh, lembur itu, sampai tidak bisa nonton TV, tidak bisa ngomong karena suara gurindanya itu. Akhirnya dia emosi, dia bisa gusar gitu. Nah ini orang yang cepat menjadi marah. Ya, walaupun punya kesamaan, tetapi punya perbedaan, yaitu orang yang penuh kemarahan dengan orang yang intelek. Keduanya memiliki perbedaan sifat yang mencolok. Orang yang penuh dengan kemarahan, ya, selalu menunjukkan sifat dendam, gitu, iri, suka mengumpat, sombong dan keras kepala. Ini orang yang dosa carita, orang yang pemarah, ya, orang yang pembenci, itu sulit memaafkan orang lain. Makanya orang seperti ini ketika meditasi itu biasa kadang-kadang begitu duduk meditasi yang tidak disenangi muncul mukanya itu loh. Itu selalu ingat kesalahan orang itu. Jadi orang ini nggak bisa maju konsentrasinya. Tidak bisa maju konsentrasinya. Di mana-mana ada musuhnya. Datang ke wihara A, ada musuhnya, pulang ada musuhnya. Datang ke wihara B juga pulang, ada juga orang yang tidak disenangi. Datang ke wihara C juga ada juga yang tidak disenangi. Nah ini tipe-tipe orang yang pemarah. Misalnya diberitahu, ya, tolong ya itu sendalnya itu jangan seperti itu, dirapikan. Dia tersinggung. Memangnya dia punya wihara. Memangnya wiharanya kok banyak aturan dia buat-buat ya. Nah gitu. Ya gitu-gitulah. Ada aja yang membuat dia itu menjadi marah itu loh. Masalah kecil aja sudah bikin dia marah itu, dan dendam. Ingat terus dengan kesalahan orang itu. Bertahun-tahun itu kadang-kadang masih ingat. Dulu ya, mungkin 8 tahun yang lalu ada orang yang mengeluh ke saya. Dia mengatakan, Bante, saya kan ini kan sudah mengabdi di wihara. Saya ini tugasnya ini di altar, selalu nyiapin bunga. Itu. Masa saya ini dikatakan cari untung dengan bunga-bunga itu? Malah saya kadang-kadang nombok. Saya kemana-mana kan juga transport pakai bensin apa, tapi saya tidak pernah minta. Masa saya dikatakan saya itu cari untung di wihara itu loh. Karena dia ditugaskan untuk beli bunga apa gitu. Bunga itu kadang-kadang bisa mahal, harganya tidak nentu. Tuh. Jadi ibu ini merasa difitnah. Dia sudah mengabdi, sudah bekerja dengan tulus, dikatakan dia cari untung. Jadi sambil matanya itu berair itu mau nangis itu. Saya pikir keterlaluan juga sih. Masa orang sudah bekerja begitu dikatakan cari untung. Saya tanya ibu itu, kapan ibu dibilangin gitu? Kapan bu? Ibu itu mengatakan 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Saya pikir kemarin atau 1 minggu. Sudah 2 tahun dia masih dendam itu loh.
Aduh, ini kan merugikan diri sendiri. Orang mungkin yang ngomongin dia itu mungkin sudah lupa, tidak ingat lagi tuh, karena sudah lama kan. Atau mungkin juga ibu itu mungkin ya sudah mungkin senang-senang dia makan es krim. Tapi orang yang itu simpan dendam itu luar biasa tuh. Tidak bisa terima. Ini ciri-ciri orang yang pendendam. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Dia tidak tahu, tidak sadar diri bahwa dia itu tipe orang yang penuh dengan dendam. Ini masih enteng. Di zaman lampau ada seorang wanita penghibur melayani 4 orang pria. Setelah melayani pria-pria hidung belang ini, pria-pria itu mau mengambil semua perhiasan yang ada di tubuh wanita itu, mau dirampok. Tentu wanita ini melawan. Karena ngelawan, akhirnya ada yang mengatakan bunuh saja sekalian. Akhirnya wanita penghibur ini dibunuh. Sebelum mati, sekarat, wanita itu bersumpah. Dia bersumpah, saya akan membalas, saya akan membunuh kalian dimanapun. Kelak di kemudian hari saya akan membunuh kalian. Mati. Apa jadinya Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Setiap kali terlahir berdekatan ini, si wanita ini selalu membunuh mereka berempat ini. Wanita ini ternyata terlahir sebagai Yakini. Ada Yaka itu kan ya laki. Ini Yakini, raksasa wanita itu yang bertaring, punya kemampuan luar biasa. Setiap kali kelahiran dia bunuh ini 4 orang ini. Nah, akhirnya tiba waktunya di zaman Buddha Gautama, 4 orang ini juga terlahir di zaman itu. Satu menjadi arahat, Bahia Daruciriya. Ini arahat sudah dibunuh juga sama si wanita yang sudah jadi Yakini ini. Celaka toh. Membunuh orang suci karena dendam itu loh. Berkali-kali dibunuh. Sang Buddha juga sudah tahu. Bahia Daruciriya ini ketika meninggalkan tempat, dia tidak akan kembali lagi. Dia akan mati. Sang Buddha mengatakan si pembunuh itu sebagai makhluk yang betul-betul bodoh. Kemudian yang kedua ini Pukusati, seorang raja yang meninggalkan kerajaan, juga menjadi orang suci, dibunuh juga. Karena dendam itu, dia sudah membunuh 2 orang suci. Yang ketiga, dia juga bunuh yang penderita kusta. Penderita kusta ini juga dulunya yang termasuk kelompok, tapi dia juga sudah mencapai kesucian, dibunuh juga sama si Yakini ini. Ya, yang terakhir juga begitu, dibunuh semua. Jadi siapa yang celaka? Begitu hebatnya penderitaan wanita itu, kasihan betul. Dulu dia dibunuh, diperkosa dan dibunuh karena dia punya karma. Makanya dia harus melalui itu, tapi karena dia tidak ngerti, dia mau balas dendam. Akhirnya betul dia bisa balas dendam, tapi yang dia bunuh ini bukan lagi orang biasa, sudah mencapai kesucian. Jadi wanita ini yang sudah jadi Yakini menderita dalam waktu yang lama. Siapa yang patut dikasihani? Si wanita pelacur itu yang kemudian menjadi Yakini. Jadi ini berbahayanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dendam itu loh. Ya, dendam. Begitu juga dengan pasangan suami istri. Ya, harus dimengerti, ya, cinta pasangannya benci. Cinta duniawi, cinta nafsu, pasti itu pasangannya benci. Selalu berpasang-pasangan. Selalu berpasang-pasangan. Suka duka, surga neraka. Cinta juga pasangannya benci. Di mana ada cinta, di situ ada benci. Di mana ada kejahatan, di situ juga ada kebajikan. Jadi berhati-hati. Berhati-hati. Karena kebencian juga akan mempertemukan Anda. Dengan siapa Anda benci, nanti akan selalu bertemu. Kemudian orang yang wataknya penuh dengan kemarahan kebencian itu suka juga gampang iri, suka mengumpat, sombong dan keras kepala. Ini ciri-ciri yang melekat pada orang yang penuh kemarahan atau dosa carita. Sedangkan orang dengan watak intelek, ya, watak yang cerdas, bebas dari dendam. Walaupun dia marah, sebentar juga berlalu, tidak ada berlama-lama. Ada orang seperti itu, kalau marah ya marah, selesai.
Tapi ada juga sampai malam masih marah. Tuh. Ya kalau kita marah ya itu kadang-kadang nggak bisa tidur. Ya, suami marah kepada istri, istri marah kepada suami, marah kepada siapa aja, itu kadang-kadang nggak bisa tidur lelap. Kadang-kadang kalau karena sering marah itu dalam mimpi pun bisa marah-marah, menggigau. Ya, itu menggigau. Dan celakanya ini bisa masuk neraka ini. Bisa membunuh orang ini. Gara-gara kemarahan ini bisa akhirnya bisa membunuh. Tapi orang yang intelek dia tidak menyimpannya. Dia tidak punya rasa dendam. Sudah selesai. Kemudian dia juga tidak cemburuan, mudah menerima nasihat orang lain. Jadi kita dulu kita sekarang takar-takar, saya ini tipe ada nggak di sini? Kalau ada, ini tipe yang bagus. Tipe yang bagus. Budi carita. Kalau yang pertama tadi itu kan sada carita. Sada carita itu positif. Ya tadi sudah dijelaskan di depan itu. Jadi kalau Anda bebas dari dendam, misalnya begini, Anda merenung, memantau apakah ada dendam, apakah saya punya dendam dengan seseorang. Kalau tidak ada, bagus. Marah pasti marah. Sotapana saja dikatakan masih marah. Sotapana masih bisa marah. Itu, tapi tidak ada dendam. Tapi kalau Anda terlalu banyak marahnya dan dendamnya, tolong itu diperhatikan. Ini tugas Anda ini. Untuk tahu diri, saya ternyata tipe orang seperti ini sangat berbahaya. Anda tidak akan selamat. Dan orang-orang yang ada di sekitar Anda juga tidak nyaman. Kalau seorang tua kita pemarah, aduh sebagai anak, itu susah. Dapat suami pemarah juga susah. Dapat istri pemarah juga tidak bahagia itu. Susah menjalani kehidupan dengan orang-orang yang penuh kemarahan apalagi dendam. Tapi orang yang intelek dia terbebas dari dendam, cemburu dan mudah menerima nasihat orang lain. Kalau yang tadi itu keras kepala, dia masih menganggap dirinya benar. Gitu. Sudah salah dia keras kepala tidak terima itu. Tapi orang yang intelek begitu dinasihati dia langsung sadar, mau berubah. Melakukan segala sesuatu dengan penuh perhatian serta kebijaksanaan. Ya namanya intelek, cerdas. Kadang-kadang orang seperti ini mendengar satu dia bisa tahu dua tiga tuh. Analisanya bagus. Dia punya pemikiran itu tajam. Baca buku ya, dia sudah ngerti banyak itu. Bisa dia bisa mencerna itu cepat. Ngerti dia. Karena dia penuh perhatian, otomatis apa ya dia dengar dia bisa ingat, dia bisa tahu itu loh, bisa ngerti itu. Ada orang yang tidak penuh perhatian, betul dia lihat, tapi pikirannya mengembara. Sebentar ada di sini, sebentar ada di sana, sebentar ada di sini, sebentar ada di penjual lumpia, sebentar di sini, sebentar ada di penjual apa gitu, ada di mall itu. Tidak ada perhatian. Tapi orang cerdas, makanya dia cerdas. Kenapa? Dia punya perhatian bagus. Bagus. Makanya dia bisa ingat, dia bisa ngerti. Kenapa? Karena perhatiannya fokus itu loh. Itu ciri-ciri orang yang intelek. Yang namanya orang intelek toh. Pasti ingatannya juga bagus. Siap belajar dari orang yang bijaksana, mau belajar. Justru memang orang ini suka belajar, makanya dia cerdas. Ya dia cerdas. Jadi Anda harus berusaha ya. Itu kalau puja bakti bukan hanya SPD datang, tidak apa-apa orang lain nggak datang, yang penting Anda jangan sampai absen. Itu apalagi hari Minggu, hanya seminggu sekali. Ya. SPD juga begitu, setahun sekali. Jadi oleh karena itu harus manfaatkan waktu untuk selalu mau belajar. Supaya nanti menjadi watak budi carita. Cukup sadar dengan kehidupan mendatang. Jadi lihat luas pengetahuannya. Banyak yang dia ketahui, otomatis ya dia akan mempersiapkan dia punya kehidupan dengan baik. Kalaupun nanti dia akan terlahir kembali, ya dia pasti sudah siap. Kenapa? Karena dia sudah menimbun banyak kebajikan, intelek, ya. Sehingga dia dikatakan
bisa memenuhi parami, bisa mengumpulkan parami. Karena parami ini sebenarnya hanya bisa dilakukan, dikumpulkan oleh orang yang bijaksana, bukan untuk orang yang bodoh. Orang yang bodoh hanya mengumpulkan kebajikan yang nanti berbuah dia lahir-lahir terus. Kalau parami justru untuk nyetop. Kalau perbuatan baik biasa, itu memang mau menikmati, semoga nanti lahir saya jadi begini, semoga saya lahir saya di sana. Itu lahir lagi tuh. Dia berbuat baik untuk kelahiran kembali. Tapi bagi orang yang mau mengumpulkan parami, justru dia melakukan kebajikan untuk menyetop kelahiran kembali. Makin besar egonya, makin jauh dari pengumpulan parami. Ego itu loh, aku itu loh. Orang yang besar egonya itu susah untuk bisa maju, tidak bisa. Apa karena sombong, karena pengetahuan, sombong karena kekayaan, gampang tersinggung, apalagi ya rendah hati. Ya, rendah hati itu baru bisa. Banyak orang belajar abhidhamma, ya. Dulunya baik-baik aja. Ketika melihat biku, dia mau namaskara, dia mau hormat. Setelah belajar abhidhamma, sombongnya luar biasa. Lihat biku aja nggak lihat, apalagi dia tahu bantenya itu tidak sekolahnya tidak seberapa itu. Ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk mencari orang yang cerdas itu gampang, mencari orang yang pintar itu mudah, tapi mencari orang yang mau jadi biku susahnya minta ampun. Ya susahnya minta ampun, dan tidak ditentukan oleh kecerdasan seperti itu. Untuk menjadi orang suci bukan karena punya titel segala macam, bukan. Banyak profesor, doktor segala macam jauh dari dharma. Tapi banyak orang-orang yang bisa ceramah tentang abhidhamma segala macam, wah lantang suaranya. Hidup ini adalah duka, itu Sang Buddha tegaskan, tidak ada yang lain. Ya tapi dia tahu duka ada, tapi dia masih menikah, punya anak. Punya anak satu, tambah lagi tahun depan punya anak lagi 2. Katanya hidup ini duka. Kalau orang yang betul-betul mengenal duka, dia tidak akan nikah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dia tidak akan mau terlalu banyak kemelekatan, justru meninggalkan itu semua. Itu orang yang ngerti. Tapi kalau hanya teori, tong kosong, nyaring bunyinya. Jadi biku juga lebih bagus, asal menjadi biku yang baik. Walaupun belum mencapai kesucian, tidak lulus SD pun juga, dia lebih berani. Kenapa? Karena dia ngerti, punya keyakinan inilah jalan untuk terbebas dari duka. Nah, jadi perumah tangga bagaimana Bante? Boleh-boleh aja. Tapi prakteknya tidak segampang yang Anda bayangkan. Apalagi kalau sudah punya pasangan, sudah punya istri suami, punya anak. Ya, Anda sendiri mengatakan hidup ini duka, tapi Anda sendiri masuk ke dalam lumpur. Ya, Sang Buddha mengatakan para biku yang lepas jubah itu dia kembali ke lumpur. Dia kembali yang kotor itu loh, kembali ke gelapan, kembali ke yang gelap. Padahal Pancasila Buddhis, tapi dikatakan kembali ke gelap. Itu jadi oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, penuhilah parami. Sebagai umat juga bisa melakukan parami, yaitu cita-citanya bukan untuk mendapatkan kenikmatan dari kebajikan itu. Dia berbuat baik demi untuk menghancurkan kotoran batin, misalnya keserakahan, itu dia berdana untuk mempercantik batin, mengikis keserakahan, mau berbagi. Tuh. Ya, karena ini dosa carita ini negatif, ya sangat merugikan. Itu orang yang punya watak kebencian, ya kemarahan itu dianjurkan atau diharuskan berlatih meditasi cinta kasih. Jadi kalau sekarang kita sudah tahu saya ini ternyata wataknya gampang emosi, gampang marah, apalagi dendam. Ini fokus aja di sini, fokus. Ya. Fokus pada meditasi cinta kasih. Metta bhawana. Bagaimana caranya? Tujukan metta itu kepada diri sendiri. Banyak orang melatih metta ini, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Dia lupa dengan dirinya bahwa dia tidak bahagia. Sebenarnya dia tidak bahagia. Kenapa? Dia pemarah. Ketika seseorang marah, apa dia bahagia? Tidak. Tidak. Ketika seseorang benci, apa dia bahagia? Tidak. Tidak.
Dia tidak mengembangkan metta kepada dirinya, makanya tidak bisa berhasil. Kenapa? Rintangan itu belum dia atasi. Salah satu rintangan sampai seseorang itu tidak memiliki atau tidak berkembang mettanya itu karena marah dan benci. Itu rintangan yang tidak bisa dia atasi. Keinginan ada, semangat luar biasa, tapi dia tidak tahu caranya. Jadi oleh karena itu, semoga saya berbahagia, artinya semoga saya tidak membenci, semoga saya tidak marah. Ketika Anda marah, Anda membenci, Anda tidak bahagia, pasti tuh. Nah, ketika Anda tidak mampu mengembangkan metta kepada diri sendiri, mana bisa mengembangkan metta kepada orang lain atau makhluk lain? Anda tidak punya kualitas. Bukan di sini, bukan di mulut, lain di mulut, lain di hati. Nah, jadi oleh karena itu alangkah bagusnya kalau Anda tujukan kepada diri sendiri dulu. Semoga saya bebas dari kemarahan, atau semoga saya terbebas dari kemarahan, semoga saya terbebas dari kebencian. Itu diingatkan terus. Itu semoga saya berbahagia. Kenapa bahagia? Ketika Anda terbebas dari kemarahan, kebencian, Anda damai. Kemarahan, kebencian itu membuat Anda terbakar, panas, menderita. Cinta kasih itu melepaskan segala-galanya, sejuk. Benci, marah itu api. Cinta kasih, metta itu seperti air yang memadamkan api. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau memang Anda termasuk orang yang gampang marah, ya, banyak kebencian dalam diri Anda, mungkin banyak musuh, dendamnya luar biasa kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang lain, kadang-kadang juga kepada diri sendiri. Bisa marah kepada diri sendiri, makanya ada yang bunuh diri. Itu bunuh diri itu karena dia tidak bisa terima dia punya keadaan itu. Ini bisa membuat orang itu muncul di alam-alam mengerikan, di neraka. Kalau dia masih punya kebajikan, dia muncul di alam manusia memang bisa, tapi dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Penampilan yang buruk, muka yang cacat. Itu. Dulu ada wanita pemarah. Ketika dia lahir, karena masih punya kebajikan sebagai manusia, dia muncul sebagai manusia dengan gelar panca papa, 5 cacat. Kaki tangannya cacat, mulut, hidung, mata juga cacat. Itu di cerita Buddhis. Kenapa? Karena dia pernah melotot, dia pernah marah dengan seorang Paceka Buddha. Paceka Buddha pada waktu itu pindah patah, tapi dengan harapan untuk mendapatkan tanah liat. Ya, tanah liat. Kenapa? Karena dia punya tempat kediaman itu ada retak, ada yang mau diperbaiki. Dia butuh tanah liat untuk memperbaikinya. Makanya dia mendatangi seorang wanita penjual keramik atau penjual gerabah itu. Karena dia tahu di situ ada tanah liat. Dia lama di situ berdiri. Wanita itu kemudian menyadari pertapa itu bukan mencari makan, tapi dia mau cari tanah liat. Kemudian wanita penjual gerabah itu mendesis, ya, mencibir. Selain mengemis makanan, dia juga mengemis tanah liat saya. Dengan muka yang tidak menyenangkan, dia memandang Paceka Buddha itu. Tapi Paceka Buddha itu terus tunduk di situ. Wanita ini kemudian merasa, berikanlah gitulah, dia kasih. Tapi dengan wajah yang tidak menyenangkan, dia langsung masukin tanah itu di mangkok Paceka Buddha. Nah, inilah akibatnya. Gara-gara dia berdana dengan cara seperti itu, dia punya penampilan sangat tidak bagus. Tapi kulitnya bagus. Dia punya badan lentur, badannya lentur, kulitnya halus. Kenapa? Karena berdana tanah liat. Ya. Tapi mukanya jelek, kaki tangan cacat, mulut, hidung, mata cacat. Saya sampai berpikir, ini kalau pergi ke Korea diperbaiki berapa kali bolak-balik Korea ini. Tuh. Ya, kita harus jujur lah. Siapa yang mau jelek penampilannya? Nggak ada. Laki-laki pun juga mau kelihatan bagus, betul kan? Siapa yang mau jelek? Nanti ada mengatakan, kalau kita sudah mengenal Buddhis, wajah nggak menjadi masalah. Wih, jangan bilang begitu. Ketika wajah Anda sudah tidak menyenangkan, Anda juga rendah diri. Kita bukan orang suci, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tuh, lahir dengan mulut sumbing, selalu jalan dilihatin orang gitu, bisa rendah diri loh. Bisa rendah diri itu. Dan tidak akan bisa menemukan pekerjaan yang pasti banyak ditolak tuh. Tidak ada orang mau cari pegawai yang modelnya seperti gitu, tidak mau. Apalagi jadi sales. Selalu cari yang cantik-cantik kan. Mau jadi pramugari apalagi, mana ada yang jelek-jelek, nggak ada.
Itu justru karena penampilan bagus, karma baik bisa dipancing berbuah tuh. Ada orang terlahir di keluarga yang miskin, papa tidak punya apa-apa, tapi anaknya cantik, diperistri oleh orang kaya, terangkat dia punya kehidupan. Ada pegawai ganteng, kerja sama bosnya, bosnya punya anak perempuan, jatuh cinta kepada pegawainya yang ganteng, akhirnya jadi anaknya, jadi menantunya bos. Langsung kedudukannya bisa berubah. Itu karena dia punya penampilan. Jadi kita tidak bisa memandang remeh. Jangan mengatakan itu kan juga tidak kekal apa itu. Karena ini termasuk salah satu ya kondisi menguntungkan itu loh. Kondisi menguntungkan. Jadi karena itu Bapak Ibu dan Saudara, banyak kerugian-kerugian ini dari mara ini. Kita harus mengetahui seperti itu karena banyak orang tidak bisa lepas dari ini. Berkali-kali tidak bisa lepas. Sudah tahu tapi masih marahnya itu luar biasa. Tidak bisa dia atasi. Akhirnya dia harus merenungkan banyak. Apa untungnya? Tidak ada untungnya. Kemarahan tidak ada untungnya. Bahkan dikatakan di dalam kitab penjelasan, orang yang marah itu seperti orang gila. Ya, tidak lagi waras cara berpikirnya itu. Apalagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa membunuh, merusak itu. Jadi oleh karena itu disarankan untuk latihan meditasi metta bhavana. Kapan itu Bante dilaksanakan itu latihan itu? Tidak pada waktu duduk begini baru metta anda jalankan, enggak. Dikatakan di dalam Karania Metta Sutta, ketika berjalan, duduk, berdiri atau berbaring selagi tidak terlelap atau ngorok. Tuh. Berbaring pun juga bisa. Semoga saya terbebas dari kebencian, semoga saya terbebas dari kemarahan, semoga saya berbahagia. Oh iya, bahagia kalau terbebas dari kemarahan, pasti. Begitu dia marah, cepat luntur. Begitu dia membenci, cepat dia atasi. Karena dia sudah tahu, dia ngerti, ini racun bagi saya, kenapa saya harus makan? Jadi kalau suatu ketika dia marah sama seseorang, cepat dia selesaikan, cepat. Tidak lagi berlama-lama. Kalau dulu mungkin bisa berhari-hari, tapi ini cepat dia selesaikan. Ada ibu-ibu marah sama suaminya, bertengkar, tidak ngomong sehari, tidak ngomong 2 hari, 1 minggu tidak ngomong, 1 bulan tidak ngomong, 2 bulan tidak ngomong, 3 bulan tidak ngomong, 1 wasa. Mirip-mirip 1 wasa tidak ngomong dengan pasangannya. Waduh, hidup dengan begini bisa menderita loh. Itu. Kalau dia tidak ngomong lebih duluan, saya tidak akan ngomong. Saya tidak akan ngomong dia. Kalau dia tidak lebih dulu ngomong dengan saya juga tidak ngomong. Dia masak, taruh di meja, tidak panggil suaminya makan. Suaminya juga makan, dia juga tidak ngomong-ngomong, pergi. Gitu. Akhirnya marah-marahan seperti ini merugikan. Ini watak yang negatif, sangat amat merusak. Tapi ini masih lebih mending. Watak kemarahan, kebencian ini cepat dikenali. Kenapa? Karena menderita. Orang yang marah benci itu sebenarnya menderita. Tapi keserakahan itu jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena keserakahan itu susah diatasi, susah dilenyapkan. Kenapa? Keserakahan ini menimbulkan kenikmatan. Dia serakah terpenuhi, dia makin nikmat, makin cari, apalagi bernafsu. Walaupun dia kehausan, begitu dia dapatkan, dia merasa nikmat. Tapi kemarahan ini membuat orang itu tambah menderita. Semakin dia marah, semakin dia menderita. Lebih gampang diobati, tapi keserakahan sulitnya minta ampun. Sulit diobati, susah diatasi. Jadi oleh karena itu semua ini kita tidak selamat. Banyak orang menggantungkan yang di luar. Semoga saya diselamatkan. Dia rajin sembahyang. Kemudian orang dengan moha carita, wataknya penuh dengan ketidaktahuan, ya, bodoh, dan orang yang penuh kecemasan. Selalu bersekutu dengan ketidaktahuan, selalu berhayal itu loh. Kebingungan dan kelalaian. Siapa yang lalai, ya, tidak hati-hati, ini bisa masuk kategori ini. Selalu dapat masalah. Itu. Ini orang yang bodoh ini selalu dapat masalah nih. Selalu dapat penderitaan ekstra. Gitu. Suka berhayal, bingung apalagi. Sulit membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk. Ya, ini gawat. Tidak bisa bedakan yang baik dan buruk. Ini sudah keterlaluan. Makanya yang masuk kategori moha. Tapi saya rasa di antara kalian tidak ada lah. Mungkin yang halus-halus Anda tidak paham, tapi yang kasar-kasar Anda tahu.
Anda tahu, pasti akan tahu. Mereka tanpa sati dan pannya, itu pannya ya, nomor 4 itu tanpa sati dan pannya, kebijaksanaan. Jadi orang yang bodoh itu tidak punya perhatian, lemah itu perhatiannya loh. Makanya mendengarkan ceramah itu blank. Begitu pulang nggak ada lagi yang diingat. Kenapa? Itu banyak berhayal, pikirannya itu. Kenapa? Karena tidak perhatian. Tuh. Bagaimana bisa? Nggak bisa. Matanya ke situ, tapi pikirannya pecah, konsentrasi pecah. Dan memang tidak bijaksana. Itu hanya membuang waktu dengan bermalas-malasan. Nah, salah satu ciri-ciri orang yang moha atau witaka itu yaitu malas, ya, selalu ragu-ragu. Jadi harus diatasi, jangan malas-malas ya, harus penuh semangat. Kalau bekerja harus tuntas itu. Mereka adalah korban dari kemalasan, nah tuh itu. Dan ketumpulan, tumpul itu tidak gampang diberitahu, tidak gampang diajarin, sehingga sulit untuk melakukan perbuatan baik atau yang bermanfaat. Orang dengan moha carita atau watak ketidaktahuan bodoh harus sering berdiskusi ya dengan orang bijaksana agar mohanya bisa dikikis. Jadi dia harus lebih banyak ya berjuang itu loh. Tanya, datangi orang, tanya itu siapa, datang ke biku, datang ke romo pandita, atau datang kepada siapa yang dianggap bijaksana, dia selalu mau berdiskusi, berpacu dengan waktu, karena ini bisa lahir sebagai hewan. Ya, ini bisa lahir sebagai hewan nih. Kalau kebajikannya masih ada, dia jadi manusia, bisa jadi idiot malah dia. Bisa lahir sebagai orang yang cacat mental itu, bisa. Tidak memiliki kecerdasan, IQ-nya sangat rendah. Kalau sekarang tidak diatasi, lahir sebagai manusia karena masih punya kebajikan, dia juga tidak berkualitas. Kalau tidak punya kesempatan jadi manusia, kita sudah bisa bayangkan jadi apa. Lahir di alam bawah, bisa muncul sebagai hewan, bisa muncul sebagai hewan. Mereka juga seharusnya berlatih meditasi anapanasati, meditasi perhatian terhadap keluar masuknya napas. Ini rata-rata orang dianjurkan seperti itu karena ini tidak terlalu banyak yang perlu dipelajari. Asal ngerti aja ini di sini, menenangkan pikiran itu loh, belajar berkonsentrasi, belajar memusat, ya, belajar untuk berfokus, itu fokus. Makanya ketika membaca, orang yang punya fokus, punya perhatian itu bisa diingat. Begitu dia baca, dia punya perhatian di sini, dia tahu apa yang dibaca itu. Makanya setelah membaca dia bisa tahu, ingat apa yang dibaca itu loh. Jadi belajar, ya belajar. Kalau baca sesuatu itu nanti Anda simpan dulu. Apakah ada yang diingat tadi dengan yang dibaca itu? Misalnya buka satu halaman, tutup. Ada yang diingat tidak? Baca koran juga sama. Apa ada yang diingat atau tidak? Jangan tergantung dengan catatan. Jangan. Atau selalu minta orang ingatkan. Ada orang seperti itu. Kalau mau kemana-mana, mau beli apa itu dicatat semua itu. Ya, bawang, terasi, apa dicatat semua. Itu gula, garam, apa itu. Begitu hilang catatannya, bingung dia itu. Nah, orang-orang yang menggunakan ingatannya bagus. Dia jual barang apa, dia tahu harganya apa gitu. Kalau tidak dia langsung buka catatan lagi berapa harganya itu barang tuh. Begitu catatannya sudah ketemu dia bingung dah mau kasih harga berapa, modalnya berapa. Itu. Ada orang ingatannya tajam, berapa item itu dia bisa, yang mana yang laris itu bisa dia ingat di luar kepala, dia bisa ingat itu harganya. Walaupun tidak ditulis di situ dia bisa ingat ini harganya berapa. Ada perubahan harga juga dia bisa ingat. Kenapa? Karena sering menggunakan dia punya ingatan. Nah kita ini kan banyak tidak menggunakan ingatan lagi, apalagi ada kalkulator. Hilang kalkulatornya apa, dia tidak tahu penjumlahan, udah lupa. Nah itu ya, jadi harus belajar untuk mengasah ingatan ya. Ini dengan ini selalu ingat dengan objek itu loh, sati. Begitu pikiran ngelantur, sadar, kembalikan lagi, ini napas keluar masuk. Cuma ini memang ada kendala. Kenapa? Orang yang menggunakan napas keluar masuk ini tidak rutin meditasi.
Dia tidak terampil menggunakan objek ini, makanya dia itu tersengal-sengal. Kadang-kadang dia merasa napasnya malah pendek. Kadang-kadang dia merasa sesak napas. Kadang-kadang dia merasa sakit badannya, makanya dia cari guru di mana-mana. Ini tidak cocok, itu tidak cocok. Dia pakai kembung kempis perut, juga kembung perutnya kentut-kentut terus. Kenapa? Dia kembungkan, dia kempiskan, dia kembungkan, dia kempiskan, itu loh. Sama dengan ini napas. Karena dia mau tahu napasnya keluar, masuk, dia atur napasnya. Dia capek sendiri, dia tegang badannya. Nah, kenapa? Karena dia tidak mengerti. Meditasi menggunakan napas itu bernapas alamiah. Anda tidak perlu keluarkan, Anda tidak perlu masukkan. Dia pasti keluar, dia pasti masuk selama Anda masih hidup. Dan tidak ada orang itu lupa bernapas, nggak ada. Biarkan aja dia keluar dengan sendirinya. Ketika Anda perhatikan dia, napas Anda kadang-kadang menjadi agak berat, biarkan. Ringan, panjang, pendek, biarkan. Karena tidak ada tuh orang meditasi mati. Nah, ketika Anda sudah menemukan cara bernapas yang benar, cara bernapas yang dalam, di situ Anda menemukan power. Energi Anda akan terasa. Anda tidak pernah kelelahan ketika meditasi. Anda punya energi itu terkumpul, itu makanya ada meditasi pernapasan sebenarnya di sini. Itu chi, itu energi itu loh. Makanya orang meditasi itu yang betul-betul sudah sudah mapan, itu sudah mantap. Kadang-kadang dia hanya sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya dia, kadang-kadang ikut retret 10 hari. Dia sudah terbiasa. Jam 3 bangun, jam 9, jam 10 tidur. 10 hari dia tidak merasa lelah. Tapi begitu pulang ke rumah, dia sudah tidak disiplin. Akhirnya bablas, lowbat, hilang dia punya gitu. Makanya ini orang yang meditasi seperti gini, kalau dia rutin, itu sebenarnya dia punya energi besar banget. Ngepres itu loh. Itu. Nah, itu berarti jangan meremehkan anapanasati. Sang Buddha mengatakan objek meditasi ini manfaatnya besar sekali. Meditasi anapanasati manfaatnya besar sekali. Dan harus sering dilatih, sering dikembangkan itu. Itu Sang Buddha nasihatkan kepada para biku, para biku. Manfaatnya ini meditasi ini. Perhatian terhadap keluar masuknya napas, manfaatnya sangat besar. Harus selalu dilatih, dikembangkan terus menerus itu. Tapi harus melalui teori yang benar. Bahwa meditasi ini harus berkesinambungan. Baru ada hasilnya. Kecenderungan ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian akan berlanjut dalam setiap kehidupan. Jadi kalau kita tidak merubah kalau kita tidak merubah atau mau memperbaiki ya dosa carita, moha carita, witaka carita ini ya empat watak ini, kalau kita tidak rubah, kita tidak atasi, itu nanti kelahiran akan datang dia ikut, bahkan bisa lebih parah lagi. Bisa lebih parah lagi. Sekarang kan kita kan kenal ajaran Sang Buddha, ya, kita kenal Dharma, itu kelahiran akan datang belum tentu, belum tentu. Oleh karena itu kita punya waktu ini jangan disia-siakan. Ya kecuali bagi orang yang tidak punya malu, ya ada orang tidak bisa maju memang karena tidak punya malu. Juga tidak takut, dia tidak takut akan akibat dari karma buruknya itu, dia tidak takut. Atau orang yang terlalu bodoh. Nah, kasihan, dia harus bergaul. Makanya di dalam Manggala Sutta kan ada asewana cak balanang, pandita nanca sewana. Nah, itu adalah berkah utama. Bergaul dengan orang bijaksana adalah berkah utama. Itu syair pertama loh. Sang Buddha sampaikan itu asewana cak balanang. Dulu ada pertapa namanya Akiti Pandita. Dia mengatakan kepada Dewa Saka, Dewa Saka mau kasih berkah tuh. Dewa Saka mau memberikan berkah kepada dia karena Dewa Saka tergugah dengan dia punya kebajikan, dengan dia punya perjuangan. Dikasih apa, minta apa? Ini pertapa apa, minta apa mau dikasih. Pertapa itu mintanya apa? Semoga saya tidak bertemu dengan orang bala, tidak ketemu dengan orang bodoh ini, dungu ini, sepanjang kelahiran saya. Semoga tidak bertemu dengan orang seperti itu. Itu saking pentingnya ya untuk mendapatkan pergaulan yang baik. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau ingin mengatasi ini, sini
Orang yang bisa tahu dirinya kalau dia bisa baca pikirannya, dia bisa tahu dia siapa di sini, awalnya dari sini pikiran. Orang yang tidak bisa membaca pikirannya, tidak tahu diri, tidak bisa menyadari pikirannya, dia tidak akan tahu dirinya, tidak tahu diri. Ya itu. Karena pikiran adalah pelopor ya dari segala sesuatu. Apa yang kita pikirkan ya nanti itu kalau pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Ya, itu. Ada 14 faktor mental yang membuat pikiran menjadi baik dan murni. Ini harus kita munculkan, ya. Kalau memang kita berkehendak untuk menjadi lebih baik, ya, lebih murni, ya, ada 14 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, keyakinan. Kembali lagi kepada keyakinan. Karena tanpa keyakinan Anda tidak mungkin mempraktikkan dhamma. Anda tidak akan di sini kalau keyakinan Anda lain. Mungkin di gereja atau di tempat lain. Tapi karena Anda punya keyakinan Anda datang ke sini. Makanya keyakinan landasan pertama. Dengan keyakinan kita melangkah. Yang kedua, sati. Tanpa sati tidak ada kemajuan. Agama Buddha, ciri-ciri meditasi Buddhis harus ada sati. Ya, meditasi Buddhis harus punya sati. Ada yang menerjemahkan sebagai perhatian murni, kewaspadaan, ya, eling dan waspada dan lain sebagainya. Kemudian malu berbuat buruk, memiliki takut akan akibat dari berbuat buruk, tidak serakah, ya, atau kedermawanan, tidak membenci, niat baik. Ya, jadi berusahalah untuk selalu berpikiran positif. Memang kadang-kadang itu ada yang negatif, tapi kita lihat juga positifnya. Dari sisi positifnya ada enggak? Misalnya melakukan satu acara, ada negatif, tapi positifnya lebih besar. Ya, itu ada perimbangan. Kalau kita hanya lihat dari sisi negatif, ya nanti kita bisa itu menjadi dosa. Bisa dosanya berkembang itu loh. Kalau terlalu banyak negatifnya, lihat sesuatu selalu orang punya negatif yang dilihat. Tidak bodoh, artinya bijaksana. Cinta kasih, persahabatan. Jadi kalau Anda selama ini masih banyak musuh, kemana-mana ada musuh, tidak ada persahabatan. Tidak ada persahabatan berarti kebencian. Belas kasih, ya, welasasi. Kegembiraan simpatik atau bermudita cita. Keseimbangan batin. Jadi 4 ini, 8, 9, 10 itu adalah Brahma Wihara. Ya. Kondisi batin, keluhuran batin. Ini wihara dalam batin, ya. Bangun wihara dalam batin. Tuh, sering ada yang mengatakan ini wihara dalam batin tidak perlu pakai duit. Tidak ada besi beton, tidak perlu maintenance. Ya, tidak perlu segala macam, tapi bisa ada di dalam ini Brahma Wihara, metta, karuna, mudita, upekha. Kemudian perkataan benar. Jadi berusaha belajar untuk berbicara benar. Ya, tidak berbohong, berdusta, memfitnah, menghasut, ya. Tidak berbicara kasar. Perbuatan benar, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. Kemudian penghidupan benar. 12, 13, 14 masuk dalam jalan mulia berunsur 8. Kita kelompokkan sebagai sila, ya, sila sikha itu moralitas. Makanya 1, 2, 3, 4 sampai berapa itu tidak ada sila. Ini sila sudah ini 12, 13, 14. Kemudian mulai dari 8, 9, 10, 11 itu adalah Brahma Wihara, ya. Kemudian aloba, adosa, amoha adalah akar kebajikan. Jadi kalau kita sekarang ini bisa mengembangkan aloba, adosa, amoha, nanti kita menjadi makhluk tihetuka. Makhluk dengan 3 akar kebajikan. Inilah yang bisa mencapai jana, magga, dan pala. Kalau kita bukan makhluk tihetuka, makhluk dengan 3 akar kebajikan, sekarang ini kita bukan makhluk itu, kita dikatakan tidak punya kesempatan untuk mencapai jana, apalagi nibbana. Meditasi tidak bisa mencapai jana. Ada makhluk ahetuka, makhluk yang tidak punya akar kebajikan. Misalnya apa? Hewan.
Kalau kita ini loh ya, kalau kita ini makhluk manusia ahetuka, tidak punya akar kebajikan, kita lahir cacat. Jadi ada orang lahir buta, lahir tuli, bisu, apalagi sampai idiot, itu makhluk manusia ahetuka, tidak punya akar kebajikan. Lah kita sekarang ini kan tidak cacat. Kita tidak tuli, kita tidak bisu, kita juga tidak idiot, lengkap. Nah, jadi rata-rata kita manusia sekarang ini dwi hetuka, makhluk dua akar. Minimal sudah dua akar nih. Kenapa? Karena kita tidak cacat. Kita tidak buta ketika lahir. Kecuali kalau lahir matanya melek gitu, umur 20 tahun buta, itu enggak. Maksudnya ini lahir cacat. Lahir buta, lahir tuli, lahir bisu, ya. Idiot. Itu makhluk ahetuka, tidak bisa. Tapi kita ini kan rata-rata kan dwi hetuka, makanya harus banyak belajar supaya bisa amoha. Itu perjuangan. Kenapa? Karena kehidupan ini adalah perjuangan. Anda berjuang untuk bisa hidup bahagia dengan bekerja, mengumpulkan materi supaya bisa hidup bahagia di dunia ini. Tapi ingat, ada juga perjuangan untuk meningkatkan kita punya spiritual. Ini banyak orang yang tidak paham. Kenapa? Dia terlena dengan duniawi karena tahu dengan adanya uang, dengan adanya harta, dia bisa lebih bahagia. Tapi sebenarnya itu nomor 2. Banyak orang yang kaya justru tidak bahagia, apalagi menyangkut pajak. Keserakahan berkembang, tapi tidak bisa melepas. Dengan kebijaksanaan alangkah bagusnya. Sudah kaya, bijaksana lagi, wah luar biasa. Lengkap sudah, kaya lahir batin. Itu jadi oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, janganlah memperhatikan kesalahan-kesalahan orang lain atau hal yang sudah dikerjakan atau belum dikerjakan oleh orang lain. Sebaiknya seseorang memperhatikan hal-hal yang sudah dikerjakan atau belum dikerjakan oleh dirinya sendiri. Banyak orang mengkritik orang lain, tidak meditasi, bantenya juga tidak meditasi, ke sana kemari hanya ceramah. Dia selalu mencari-cari kesalahan bante-bantenya itu loh. Bantenya begini dan begitu, padahal dia sendiri tidak tahu bahwa dia terlibat sangat dalam lumpur kehidupan. Lah bantenya walaupun kesana kemari ceramah, tapi itu kan demi untuk mengumpulkan kebajikan juga. Kalau bantenya itu punya parami bagus, dia kan sudah ngerti, dia pasti meditasi, tidak akan begitu. Bantenya galau segala macam, ya dia masih jadi biku. Anda tidak galau tapi Anda dalam lumpur. Namanya perjuangan, semakin berjuang, semakin kuat perjuangannya, semakin berat tantangannya. Ingat, semakin ingin maju spiritualnya, semakin hebat dia punya rintangannya, semakin parah dia punya perjuangan, semakin hebat dia punya rintangan-rintangan itu. Pertapa Siddhartha aja ketika menjelang mencapai kesucian, itu Dewa Mara datang menyerang. Giri Mekala dengan 1000 tangan itu loh, menyerang dengan begitu menakutkan itu loh. Itu sang Buddha loh, calon Buddha sudah begitu hebat masih dihalang-halangi, apalagi kita ini yang kerocok-kerocok kayak gini. Baru aja mau meditasi sudah banyak gangguan. Iya, banyak gangguan. Itu mau jadi biku dengan sungguh-sungguh banyak gangguannya. Itu banyak gangguan. Apakah dari mata atau dari telinga dan lain sebagainya. Itu banyak yang lepas jubah toh biku. Banyak yang lepas jubah. Ya macam-macam lah, kenapa sampai lepas jubah macam-macam. Itu kenapa parami tidak cukup, kebajikan tidak cukup, jadi biku aja susah. Galau. Ya itu tidak bisa tenang, gelisah, stres, malah jadi biku malah tambah stres tuh. Depresi. Tuh, tidak ada kebahagiaan, makin hari makin kurus. Itu. Ada juga yang bisa menikmati tapi tidak tahu malu. Ya. Melarikan diri dari kegalauan, tidak bisa menghadapi kesepian, dia lari gitu. Dia tidak bisa maju-maju, lari dari masalah, nggak maju-maju. Tidak mengikuti dhamma dan winaya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya berjuanglah ya, selamat berjuang untuk memperbaiki watak masing-masing. Semoga nanti bisa tahu saya ini wataknya yang paling menonjol di mana. Diatasi, semoga bisa menjadi makhluk tihetuka. Ini lebih realistis. Mencapai di mana saya tidak berkomentar banyak. Kita hidup dalam realita.
Tapi untuk ini tihetuka ini bisa sekali Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Perjuangan untuk menjadi makhluk tihetuka, makhluk yang nantinya memiliki 3 akar kebajikan, nanti akan melesat. Dhamma masih ada, Dharma ajaran Sang Buddha masih ada, dan ini juga bisa menghalangi kita, minimal kita punya pertahanan. Kita tidak segampang itu masuk ke alam bawah, karena Sang Buddha mengatakan sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Jadi bisa dibayangkan banyak yang mati lahirnya di mana. Jadi dewa juga nggak mudah. Kemana? Ke bawah. Penghuni neraka, jadi binatang, hantu atau asura. Jin itu loh, jadi makhluk raksasa itu. Ya, semoga Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang kami sampaikan ini bisa membuat Anda minimal tahu diri, sadar diri, ngerti, tahu ya, paham saya ini apa, saya ini baik atau buruk. Jangan hanya memperhatikan orang lain mencari-cari kesalahan, apalagi biku. Anda cari-cari kesalahannya, wah itu lebih-lebih lagi. Ya, kenapa? Karena masing-masing punya kemampuan, tidak semua sama. Ya, seperti dari awal saya katakan, mencari orang pintar, mencari orang cerdas banyak, tapi mencari orang yang mau jadi biku tidak banyak. Ya, sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Selamat malam, namo ya Bante. Bante, saya mau bertanya tadi di awal Dhammacana Bante tadi memberikan sedikit uraian tentang watak diawali tidak langsung seketika kehidupan ini, tapi berkali-kali dari kehidupan yang lampau Bante. Tapi saya pernah melihat kalau watak itu hampir mirip dengan orang tua. Kadang orang tuanya pemarah, anaknya juga pemarah. Orang tuanya pemalu, juga pemalu. Apakah itu juga mungkin di kehidupannya lampau ada ikatan tentang wataknya dengan orang tua, atau seperti apa Bante? Yang kedua Bante, masih tentang watak tadi Bante. Selain watak itu dari dalam diri sendiri yang menyatu dengan diri, tapi ada penelitian juga bahwa watak itu dilingkupi dengan lingkungan sekitar Bante. Jadi kalau misalnya di gang ini adalah wataknya orang-orangnya keras, maka si orang itu juga akan keras. Tapi bagaimana kita bisa melepas itu Bante? Misalnya kehidupan si A hidup di sekeliling orang yang keras, tapi dia ingin berubah, mungkin menjadi lebih baik, tapi mau lepas dari lingkungan itu tidak enak dengan orang-orang sekitar itu, mau tetap di situ, tapi untuk berubah itu susah Bante. Demikian tadi Bante pertanyaan saya. Terima kasih Bante. Ya, jadi watak negatif ya, terlahir di kondisi yang negatif tambah negatif. Ya, tapi kalau wataknya sudah bagus, dia lahir di kondisi yang tidak bagus, ini masih ada pertahanan. Ada anak itu memang dia lahir di keluarga yang pemarah, tapi dia masih lebih bisa terkendali karena wataknya dulu. Misalnya gini, papanya tukang jagal. Ya, dia sebagai anak lahir di situ karena ada jodoh karma, ada utang karma, dia lahir di situ, dia tidak bisa. Contohnya bodhisatta. Dia lihat itu binatang dipotong gitu, dia tidak sanggup. Kenapa? Dulunya dia sudah menggambarkan metta karuna. Nah, tapi ada juga anak lahir gitu, memang sudah punya sifat kejam, gampang sekali dia membunuh. Itu kenapa? Karena dari dulu sudah kebiasaan. Itu. Jadi memang watak ini bisa diperparah itu dengan kondisi, namanya kan pergaulan. Kita ini bisa rusak, bisa menjadi baik karena pergaulan juga. Itu tergantung kita ada di mana itu. Makanya kalau sekarang ini kita punya watak sudah bagus, misalnya metta karuna berkembang ya, itu nanti kalau kita terlahir itu ada beda dengan orang yang punya watak misalnya pembenci, marah gitu. Ada anak lahir di keluarga yang sebenarnya juga pemarah ya. Jadi ketika bayi itu sudah kelihatan, kalau nangis itu kepalanya dibentur-benturkan di lantai, di tembok tuh. Balita tapi sudah begitu galaknya tuh, kalau nangis itu bisa orang tua sampai takut. Orang tua sampai takut anak ini kalau nangis. Kenapa? Kalau dia nangis itu kepalanya bisa dia
bentur-benturkan di tembok tuh loh. Orang tua kan tahu anak itu cacat, dia punya itu. Tapi ada juga anak begitu lahir gampang dirawat, nangis juga tidak berlebih-lebihan, sebentar juga sudah diam. Tapi ada anak susahnya minta ampun, galaknya minta ampun tuh. Ya, sama juga dengan keserakahan. Ada anak itu ya sama usianya gitu. Itu kalau makan beda. Yang satunya makan dengan serakah, tidak mau berbagi, diambil aja bagiannya orang aja dia mau ambil tuh. Kalau enggak dia nangis. Misalnya Bante gini, Bante kasih ini anak, misalnya ada 2 ya, Bante kasih 2 gitu. Dia juga mau itu. Dia juga mau ambil itu, temannya yang punya itu. Padahal sudah tahu ini satu. Bante kadang-kadang gitu, para biku ya, kalau ada 2 anak-anak kan enggak boleh kasih 1, menimbulkan iri. Jadi kasih satu. Dia tidak mau, dia mau juga ambil temannya punya tuh. Tapi ada juga bisa berbagi. Dikasih, dia malah kasih temannya, atau dia bagi 2. Dia kasih, dia minta lagi kepada Bante. Dia datang lagi. Dia minta lagi tuh, karena dia sudah kasih ke temannya. Dari kecil aja sudah bisa berbagi tuh. Wataknya. Cuma diperparah atau bisa diperbaiki dengan lingkungan. Tapi watak dasar itu sangat sulit. Jadi oleh karena itu, mereka-mereka yang memiliki watak sekarang ini ya, itu negatif ya, kita tidak usah bayangkan nanti terlahir di keluarga mana dulu lah. Ini menjaga kita punya kejatuhan. Karena rata-rata orang yang meninggal itu tidak terlahir sebagai manusia. Kenapa? Kebajikannya sebagai manusia tidak cukup. Ada orang meninggal karena usia habis 80 tahun misalnya. Tubuh ini lapuk, hanya bisa bertahan 80 tahun, ini tubuh pasti rusak, meninggal. Tapi dia punya kebajikan masih ada untuk jadi manusia. Nah itu, ini masih terselamatkan karena dia masih jadi manusia. Tapi kalau ini sudah tidak ada, udah nggak cukup, kita bisa bayangkan kemana tuh. Misalnya dia pemarah, pembenci, kejam, bengis, bisa jadi hewan buas. Bisa jadi hewan buas. Bunuh baru bisa dapat makan, membunuh dulu baru bisa dapat makan, jadi macan, jadi singa itu loh. Atau bisa terlahir sebagai hantu dan di neraka. Terlahir sebagai manusia juga tidak bermutu. Itu tidak bermutu. Jadi oleh karena itu betul ya, watak itu bisa berubah dari lingkungannya. Namanya kan kelahiran, di mana kita lahir, selain membawa kita punya watak, kita juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita lahir. Karena kita masih kecil tidak ngerti apa-apa, tambah parah lagi. Yang bagus-bagus bisa ditekan. Ya, watak yang bagus bisa tertekan dengan lingkungan, kita diajarin melihat apa, kita kan latah. Itu makanya berbahaya sekali itu kelahiran yang berulang-ulang ya, karena begitu. Tidak bisa mencapai kesucian adalah kerugian dan sangat amat menakutkan. Kelahiran berulang-ulang itu sangat menakutkan. Itu. Karena untuk jadi manusia sulit. Membutuhkan kebajikan besar. Bisa ya? Ya, lingkungan mempengaruhi. Saya mau bertanya, faktor-faktor apa sajakah yang diperlukan supaya kita dalam bermeditasi bisa mencapai jana, sehingga bisa terlahir di alam Brahma, selain ketekunan dalam bermeditasi. Terus yang kedua, apakah dalam kita bermeditasi, selain objek dari 40 macam objek itu, kita bisa mencapai jana. Seumpama orang yang mempraktekkan meditasi Qigong itu kan fokusnya ke Tantien. Apakah dengan kita fokus seperti itu bisa mencapai jana? Ya, makasih. Ya. Kalau mencapai jana itu bisa, tapi kalau untuk kesucian tidak bisa. Kesucian itu harus ada jala mulia berusur 8. Ya, Sang Buddha pernah ditanya, apakah ada kesucian di ajaran-ajaran yang lain, itu kan? Sang Buddha mengatakan, kalau di ajaran itu ada jala mulia berusur 8, bisa. Tapi kalau jana, Sang Buddha tidak sebut, hanya di agama Buddha itu loh. Itu. Ada saja, bisa saja. Jana-jana itu bisa, di agama lain juga bisa. Orang-orang yang mampu berkonsentrasi bisa itu. Tapi pasti orangnya tidak jahat, bermoral. Karena jana ini begitu jahat tidak mungkin mencapai jana. Orang yang mau mencapai jana itu harus melewati dulu rintangan panca niwarana itu. Bisa menekan 5 rintangan itu loh. Kamacanda, Biapada, ya toh? Itu.
apa namanya, Tinamida, Udaca Kukuca kan? Pernah dengar itu? Nah, harusnya orang meditasi tahu itu. Jadi kalau ingin mencapai jana, ya itu dulu harus diatasi dulu. Kalau tidak bisa, nggak bisa. Itu rintangan meditasi. Baik vipassana juga sama. Itu kama canda, itu raga itu loh. Hawa nafsu, kesenangan itu dengan kenikmatan raga itu. Keinginan jahat. Makanya kalau orang dikatakan bisa mencapai jana, jahat, tidak bisa. Orangnya jelek, tidak bisa itu. Karena ini pikiran bisa jadi jahat, ini bahaya tuh, pikiran itu sangat berbahaya. Bisa melukai orang dengan pikiran tuh bisa. Tapi itu bersekutu, dia pasti bersekutu, bukan kekuatan jana. Dia bersekutu dengan sesuatu kekuatan jahat untuk mencederai orang. Itu kekuatan pikiran diarahkan dengan salah. Gitu. Jadi kalau Anda betul-betul ingin mencapai jana, lewati dulu itu 5 rintangan itu yang kita sebut dengan panca niwarana. Selain ada ketekunan, wirya, semangat tuh. Kemudian cukup sehat. Karena salah satu rintangan meditasi itu kalau orang itu bermasalah dengan lambung. Ya. Kalau lambungnya bermasalah, obati dulu. Itu. Gitu. Terus ada sakit lambung itu loh. Gitu. Kemudian juga pernapasan, kalau ada masalah obati dulu. Misalnya ada bengek, itu sakit paru-paru, suka merokok, ya, batuk-batuk, itu enggak bisa ya. Itu. Jadi harus sehat juga tuh, sehat. Ya selain itu tentu parami tidak bisa dikesampingkan. Adanya timbunan kebajikan. Kalau tidak ada timbunan kebajikan, enggak bisa. Adalah makhluk yang spesial, itu. Tihetuka khususnya itu makhluk tihetuka. Jadi sekarang ini berlatih untuk aloba, adosa, amoha, karena inilah mempengaruhi kita. Ini loba, dosa, moha ini yang mempengaruhi kita tidak bisa konsentrasi. Terutama itu apa namanya, dosa. Itu dosa dengan nafsu. Ya nafsu itu. Karena orang yang mencapai jana, mencapai Brahma itu tidak punya nafsu. Orang yang bisa mencapai jana itu nanti terlahir sebagai Brahma, tidak ada lawan jenis di situ. Tidak ada pacarnya loh. Dia tidak. Itu dikatakan orang yang mencapai Brahma itu semuanya sama. Tidak berpasang-pasangan. Dan Brahma itu dikatakan makhluk yang tidak bernapas. Jadi suatu ketika kalau meditasi sudah tidak ada lagi bernapas, sudah hilang ini, siapa tidak lagi tergantung dengan napas, itu masuk jana 4. Orang yang tidak bernapas itu kan orang jana 4. Orang yang masih hidup tidak bernapas, apa tidak seperti kita gini kan bayi dalam air ketuban itu, ya tidak seperti kita gini. Atau dalam air, orang tidak bernapas itu dalam air, kalau bernapas kan masuk ke paru-parunya. Kemudian makhluk yang tidak bernapas adalah yang makhluk yang mati, orang mati. Itu orang sudah mati. Ya. Atau makhluk Brahma, ya. Atau masuk jana keempat. Jadi kalau ingin mencapai jana, tolong itu jangan terlalu banyak berteori. Jangan terlalu banyak berpikir kalau meditasi, itu akan menghalangi. Gitu. Artinya ngerti apa yang harus saya singkirkan kalau saya lewat ini jalan. Misalnya kita dari sini, di situ jana, ya kan? Di sini ada 5 rintangan menghalangi, ya singkirkan itu 5 itu. Baru capai jana di situ. Terutama kemalasan, tidak tekun. Ya, disiplin harus itu, ya. Nah. Orang mencapai jana itu ditandai dengan adanya nimitta. Itu dia dapat nimitta dulu, tanda-tanda konsentrasi, tapi itu pun juga jangan dipegang dulu. Ada nimitta-nimitta yang baru yang awal itu dilewati ya. Kalau jana bisa di agama manapun bisa. Jana kan bukan hanya monopoli umat Buddha. Kecuali kesucian. Itu. Tapi kalau mencapai konsentrasi yang dalam, tapi biasanya mereka itu tidak sampai alam Brahma yang tingkat tinggi. Karena itu kan membutuhkan juga adanya yang lain. Ya paling ya biasa-biasa aja. Kita di Buddhis kan ada Buddho, jadi hening toh. Karena mereka tidak ngerti, biasa kosong pikiran. Nah, kosong pikiran ini yang berbahaya. Kalau kosongkan pikiran, ini yang tidak bisa mencapai, bahkan bisa berbahaya. Jadi meditasi Buddhis tidak mengosongkan pikiran, sadar, tahu, ngerti, itu. Tapi diam. Itu. Jadi jana itu bisa dicapai oleh teori-teori yang lain.
bisa. Tapi yang aman, kita jangan keluar dari Dharma. 40 objek itu. Kenapa ada yang pakai visualisasi? Ada yang pakai visualisasi, tapi permainan pikiran, ilusi. Jadi dia bayangkan Buddha rupa di depan, dia tutup matanya. Dia bayangkan itu Buddha rupa muncul gitu, betul muncul. Walaupun dia tutup mata seakan-akan dia itu Buddha rupa, cuma Buddha rupanya lain. Buddha rupanya tersenyum kepada dia. Luar biasa. Kok Buddha rupa bisa tersenyum? Kemudian tangannya panggil-panggil dia. Ini kan sudah namanya kan sudah permainan pikiran. Itu sudah melenceng jauh. Jadi kalau ada mengatakan saya meditasi, Bante lihat Sang Buddha datang tersenyum kepada saya dipanggil-panggil, itu sudah mulai kebablasan. Harus ditarik kembali itu. Itu sudah mulai permainan pikiran. Pikiran sangat lihai itu. Pikiran sangat luar biasa.